Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat di dalam menimba ilmu, khususnya pada kesempatan kali ini ya. Kita akan berdiskusi, berdialog. Saya akan menyampaikan materi tentang kriminologi dan viktimologi. Oke, bersama saya ya, Taufik Andri Setiono. Tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Oke, baik, berdoa selesai. Baik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan berbicara tentang kriminologi dan viktimologi. Mungkin istilah-istilah ini cukup asing bagi kita. Atau mungkin bisa jadi kita sudah pernah mendengar istilah ini, tapi kita tidak terlalu tertarik untuk memperdalam. Apa sih kriminologi itu? Apa sih viktimologi itu? Terlebih hal ini mungkin tidak terlalu berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita ataupun mungkin pekerjaan kita ataupun aktivitas kita. Tapi ini perlu saya sampaikan karena ini merupakan bagian daripada sub di bagian mata kuliah ini. Oke. Kriminologi ini menunjukkan disiplin ilmu yang berurusan dengan kejahatan, crime ya, CRIME, crime ya. Jadi ya, kata serapan logi itu kan biasanya ilmu-ilmu yang berkaitan. Nah, kriminologi berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejahatan. Misalkan ada antropologi, itu berarti ilmu-ilmu tentang ruang angkasa atau pokoknya itulah ya. Sosiologi berarti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial, lingkungan masyarakat dan berbagai macam. Nah, sehingga di sini kriminologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nah, di sini bukan berarti nanti kita akan melakukan kejahatan. Tidak, bukan. Ya, ibarat kata kita tahu di depan ada jurang kok kita nekat, ya berarti kita siap-siap wassalam, ibarat kata kan kayak gitu. Ya, kita mempelajari ini tujuannya untuk menghindari ataupun mungkin untuk sebagai wawasan. Oke. Adapun kriminologi ini nanti bidang studinya cukup luas. Ya, tentunya akan berkaitan erat dengan yang namanya hukum. Ya, diantaranya adalah law making. Apa itu? Yakni seberapa jauh penyusunan undang-undang untuk memperhatikan tentang kejahatan ataupun upaya ataupun rekomendasi di dalam pencegahannya. Ya, jadi law making, pembuatan hukum atau pembuatan undang-undang. Kita tahu di Indonesia ini adalah negara undang-undang, negara hukum yang mana tentunya sangat banyak sekali undang-undang yang dibuat. Selain law making, maka ada yang namanya law breaking. Ya, ini tentang mengapa dan bagaimana hukum itu dilanggar. Ya, walaupun kita tahu di Indonesia ini ada hukum-hukum tertentu lah, tapi mungkin ada sebagian yang melanggar. Itu kenapa, mengapa, dan bagaimana hukum itu dilanggar. Terus ada societal reaction, yakni reaksi dari berbagai lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap kejahatan. Misalkan contoh, mohon maaf sekali, ada undang-undang ataupun hukum tentang kewajiban kita memakai helm, menggunakan helm. Mungkin sebagian
warga masyarakat itu ada yang melanggar, yakni dia berkendara tidak menggunakan helm. Nah, bisa jadi ada reaksi masyarakat yang pro dan kontra dalam artian halus nggak apa-apa cuman dekat. Nah, ini bisa jadi dia pun juga termasuk orang yang eh, sering melakukan pelanggaran seperti itu. Saya sering ya menasihati teman-teman itu, kampus kita kan kebetulan di tengah ya, di Jalan Soekarno-Hatta, di tengah itu antara Jalan Malangsari atau dari Telogosari, dari apa itu Bledak Anggur gitu, atau mungkin Tambak Boyo itu pada nggak pakai helm. Saya kadang juga menegur, lu kenapa nggak pakai helm? Lah deket kok pak, gitu jawabannya. Nah, jadi kan respon ataupun reaksi warga ada yang menganggap itu biasa, ada juga yang sebenarnya ya gemes. Oke. Ya, itu tentang kriminologi. Lalu ada beberapa disiplin ilmu yang mungkin membentuk kriminologi ataupun mendukung tentang kriminologi. Tentunya ini hanya sebagian ya yang saya sebutkan. Di antaranya di dalam bukunya Tuana Kota itu disebutkan macam-macam pendapat dari berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran dan biologi, psikologi dan psikiatri, sosiologi dan antropologi yang bisa membentuk dalam kriminologi. Oke. Cuman saya tidak terlalu akan membahas ini ya. Kita akan mencoba membahas tentang kelanjutannya tentang mazhab ya, mazhab ataupun aliran di dalam kriminologi ini. Ada 6. Yang pertama, classical school ya. Di sini ada yang mengistilahkan mazhab, ada yang mengistilahkan school ya. Yang pertama adalah classical school. Di mana classical school ini timbul di paruh kedua abad ke-18 ya, berarti tahun berapa ya, abad 18 lah, paruh kedua. Yang pada prinsipnya classical school ini didasarkan atas pandangan bahwa masyarakat terdiri atas individu-individu, di mana di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang harus dipaksakan. Hukum itu harus dipaksakan untuk mengatur tindak tanduk individu. Sehingga individu tersebut, individu yang membentuk masyarakat itu bisa hidup, bisa mendapatkan kebebasan, dan bisa mencapai kebahagiaan. Nah, di dalam untuk mencapai tercapainya tujuan tersebut, maka setiap individu harus bersedia melepaskan kebebasannya dan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk perbuatannya. Jadi inti daripada ini, yang pertama adalah setiap aktivitasnya itu adalah pilihan orang tersebut sebagai warga masyarakat. Ya, jadi dia memposisikan diri sebagai masyarakat. Saya ingin berbuat apa saja itu saya adalah sebagai masyarakat. Lalu yang kedua adalah hukuman merupakan pencegah dari tindak tanduk yang tidak dikehendaki. Jadi misalkan di sini ketika ada warga masyarakat yang mencuri, maka akan mendapatkan hukuman. Lah hukuman ini termasuk diantara untuk mencegah perbuatan-perbuatan lainnya. Ya, jadi dan yang terakhir adalah hukuman harus sesuai dengan kejahatan yang dibuat. Tentunya istilahnya mohon maaf, antara maling ayam dan maling motor seharusnya hukumannya berbeda. Tentunya ini diantara poin daripada classical school. Lalu yang kedua ada yang namanya positivist school, di mana
Di dalam positivist school ini ada beberapa kategori. Yang pertama, dia melakukan kejahatan karena terpaksa. Contohnya gimana, Pak? Misalkan gini, dia mau dirampas, lalu dia melakukan perlawanan. Nah, sehingga mungkin bisa jadi, ya mungkin kita pernah mendengar lah berita orang yang mau dirampok, ternyata nggak sengaja, dia niatnya bela diri, malah ternyata sampai membunuh. Ya, jadi sebenarnya dia tuh niatnya bela diri. Saya ingin melindungi harta saya ingin melindungi nyawa saya. Ternyata ketika saya mukul, entah gimana ceritanya dia sampai mati gitu misalkan. Nah, jadi itu dia terpaksa, nggak mungkin dia niatan kayak gitu. Terus kategori yang kedua adalah pelaku kejahatan yang terdorong oleh penyebab lingkungan. Ya lingkungan, mungkin lingkungan yang kurang baik, sehingga akhirnya dia mengikuti. Lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi ya mari kita cari lingkungan yang baik-baik. Lalu yang ketiga adalah adanya faktor biologis. Nah, ini yang kalau tadi lingkungan, kalau biologis ini bedanya adalah mungkin dia dari keluarga yang memang seperti itu. Ya, jadi keluarganya turun-temurun seperti itu. Walaupun saya yakin sebenarnya setiap orang tua pasti pengen anaknya menjadi yang lebih baik, dalam artian misalkan mohon maaf sekali orang tuanya kok termasuk pelaku kriminal, ya harapannya anaknya tidak sampai melakukan kriminal. Itu adalah positivist school. Yang ketiga adalah konflik school, ataupun mazhab tentang konflik school ini, yakni kejahatan itu berawal dari tingkatan kelas ataupun kalangan. Jadi misalkan ada yang namanya kelas bawah, ada yang namanya kelas atas. Lah, apa nih namanya? Biasanya ketika ada kasta, ketika ada kelas-kelasan begini, itu menyebabkan kecemburuan sosial. Ya mungkin di suatu negara itu ada kayak India gitu ya. Itu kan ada kelas apa itu? Lupa. Pokoknya di sana kan ada kelas-kelasan ya. Ada kelas sosial. Ya mungkin di tempat kita pun juga mungkin ada, cuman kan tidak se ekstrim di sana. Lalu yang keempat adalah biological theory. Di mana di dalam hal ini adanya tentang faktor intelijen, faktor tentang kecerdasan. Mohon maaf sekali ya, orang yang kecerdasannya tinggi itu cara melakukan kejahatannya berbeda dengan orang yang orang yang kecerdasannya rendah. Ya, jadi intinya biological theories ini tentang kecerdasan ataupun tentang intelijennya, tentang kepandaiannya. Terus ada psychological theories, di mana di dalam ini berkaitan dengan mental. Ya, beberapa waktu lalu
ada pelaku kejahatan itu karena dia sering disalah-salahkan oleh bosnya, akhirnya dia merasa sakit hati, bosnya tadi dibunuh dan dicor hidup-hidup. Nggak tahu dicornya udah posisi mati atau hidup, saya kurang mengikuti lagi. Maaf agak lupa. Nah, jadi intinya itu ada karena sekedar omongan sakit hati, akhirnya mentalnya memberontak gitu ya. Maka dari itu kita lah sebagai orang lebih berhati-hati di dalam memilih kata. Makanya lebih baik diam atau bicara yang baik, karena terkadang kita nggak tahu, kita niatnya bercanda, ternyata kita menyakiti, bisa-bisa kita dalam keadaan yang bahaya. Maka dari itu upayakan kita berhati-hati di dalam pemilihan suku kata, di dalam bersenda gurau misalkan dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah sociological theories, di mana di dalam sociological theories ini berkaitan dengan solidaritas sosial, di mana ketika norma-norma di masyarakat itu berjalan dengan baik, maka itu akan meminimalisir terjadinya kejahatan ataupun tindak-tindak pidana. Tapi semakin norma itu dilanggar, norma itu tidak berjalan, ya kejahatan akan dengan mudah. Lalu ada istilah yang namanya white collar crime, yakni tentang kejahatan kerah putih, di mana kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum elit, penguasa, pejabat yang mempunyai peran, fungsi strategis atau akses kebijakan strategis. Nah, jadi kejahatan kerah putih ini ya mungkin diantaranya mirip-mirip dengan penjelasan yang tadi. Kejahatan kerah putih biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan, nominalnya besar, dan dia melakukannya secara terorganisir. Kerugian yang ditimbulkan pun juga besar. Ya, kejahatan kerah putih. Contohnya apa? Ada korupsi, pemalsuan laporan keuangan, penipuan. Yang penting ini semua adalah dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat, berkedudukan. Adapun blue collar crime ataupun kejahatan kerah biru, yakni kejahatan yang biasanya dilakukan oleh individu atau kelompok kelas sosial rendah. Jadi misalkan contoh kayak jambret, nyopet. Lah, itu biasanya dilakukan oleh kejahatan-kejahatan kelas biru. Nah, tentunya beda ya antara kejahatan kerah putih dan kejahatan kerah biru. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang namanya tentang victimologi. Victim. Ya. Victimologi berarti adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan korban, ya. Yang namanya ada kejahatan pasti ada korban. Tadi kejahatan sudah kita bahas, sekarang kita membahas tentang korbannya. Nah, sehingga aspek-aspek apapun yang berkaitan dengan korban nanti masuknya ke victimologi. Nah, di antaranya ada tahapan tentang victimologi. Yang pertama adalah spesial victimologi. Apa itu? Ya, ini adalah tahap pertama di mana
Di mana di dalam ini ya kejahatan korban viktimologi yang ini biasanya korban yang berkaitan dengan mohon maaf pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Di mana di dalam hal ini biasanya dia akan merasa trauma yang berkepanjangan. Lalu yang kedua yakni general victimology. Ketika general victimology ini adalah pembagian yang berkenaan dengan korban kecelakaan. Dan yang ketiga, jenis ketiga yakni tentang the new victimology. Apa itu? Yakni tentang penyalahgunaan kekuasaan, ya. Penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga pada prinsipnya di dalam victimologi ini tentang korban itu memang biasanya ada pendampingan khusus, di mana seorang korban biasanya dia merasa takut, merasa trauma, merasa gelisah. Itu biasanya ada penanganan khusus tentang korban, sehingga mungkin dia didamping oleh psikolog, ataupun mungkin dia dilindungi jelas ya. Terus dia juga diberi bantuan misalkan dan lain sebagainya ya. Jadi itu adalah bahasan kita tentang kriminologi dan viktimologi. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, bisa menambah wawasan. Saya juga tentunya mohon koreksi, mohon ya barangkali ada sesuatu yang salah, saya mohon dikoreksi, dibetulkan, dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan dalam kondisi yang lebih baik. Oke, berarti mungkin itu dulu. Sebagai penutup, saya memberikan quote, jangan benci pelaku kejahatan karena mereka masih ada potensi untuk menjadi lebih baik. Tapi bencilah bentuk kejahatannya karena ia telah melanggar aturan dan norma yang berlaku. Dari saya, Taufik Andristiono, pangapunten matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.